Bisa mendengar suara saya? Ada suara saya? Halo? Tes? Ada dokter. Ada, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Good morning everyone. First of all, I would like to thank you for uh, this, and I want to thank the Master of Ceremony for giving me the opportunity to deliver the speech. My name is Mustaqima. I'm going to talk about dakwah Nabi Nuh alaihi salam zaman kini, strategi komunikasi Qurani bagi generasi Z melalui media baru. Honorable Prof. Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Jailani, Dean Faculty of Leadership and Management, Universitas Sains Islam Malaysia, and Dr. Kartini Kamaruzaman, thank you for this collaboration, and other speakers. I'm sorry, I want to speak with Indonesia language, and if you want to ask me, please use Melayu language or Indonesia language. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam zaman kini, strategi komunikasi Qurani bagi generasi Z melalui media baru. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar ulul azmi yang pertama, dan beliau merupakan seorang nabi yang berdakwah bagi kaumnya karena pada saat itu sudah mulai adanya pergeseran kepercayaan dari tauhid kepada kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin penting dalam dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama adalah mengajak kepada tauhid sebagaimana tergambar nanti pada Quran surah Nuh dari ayat 1 sampai seterusnya. Dan yang poin kedua adalah durasi dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang begitu sangat panjang, yakni 950 tahun dengan penuh kesabaran dan ujian. Yang ketiga adalah beliau menggunakan berbagai metode dan strategi Yang ketiga adalah menggunakan berbagai metode dan strategi dalam menghadapi kaumnya. Dan yang keempat adalah membangun bahtera untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi membangun bahtera ini merupakan salah satu strategi yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan kesamaannya atau relevansinya dengan zaman kini adalah pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berdakwah, yang tujuannya sekali lagi adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Baik, next. Kita akan melihat bagaimana definisi dakwah. Ad-da'wah hiya nizam al-'am wal qanun asy-syamil li umuril hayah wa manahij as-suluki lil insan allati ja'a biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbih wa amarahu bi tablighiha ilan nas. Yang artinya adalah dakwah itu adalah sebuah peraturan yang sangat umum ya, yang kemudian berupa undang-undang yang sangat menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia, dan juga berbagai thariqah atau metode-metode yang dipergunakan kepada seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan itu kepada seluruh manusia. Baik, kita akan lanjutkan. Next. Ya. Bagaimana relevansi dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan dakwah zaman kini? Begitu sangat panjang sekali rentang antara kita dengan Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi setelah saya mentadaburi Quran surah Nuh yang ada dalam Al-Quran, itu memiliki hal yang sangat erat. Yang pertama adalah strategi komunikasi Qurani. Pendekatan komunikasi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Quran
yang mencakup penggunaan kata-kata yang baik, benar, lemah lembut, mulia, dan efektif. Seperti dalam qawlan kariman, qawlan sadidan, qawlan layyinan, qawlan ma'rufan, dan qawlan baligho. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan siapa audiens atau mad'u yang dia hadapi dan dia menggunakan berbagai strategi dan cara untuk bisa mencapai mad'unya dan bisa mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri. Bagaimana penerapan dakwah ini? Penerapan strategi komunikasi Quran yang digunakan adalah yang pertama, menyesuaikan dengan audiens. Ketika audiens itu menggunakan eh, akal pikirannya berargumen dengan sesuatu yang berhubungan dengan akal, maka beliau juga menggunakannya melalui akal ya, seperti bagaimana Allah telah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan manusia bertahap dari rahim ibu kemudian berkembang sebagai manusia yang sempurna, dan bagaimana beliau juga mengajak kepada orang-orang yang kaya dengan cara eh, ketika engkau beristighfar atau meminta ampunan kepada Allah terhadap semua kesalahan yang telah kau lakukan, maka Allah akan memberikan kekayaan yang begitu banyak kepada kamu. Yang berikutnya adalah menggunakan argumen yang sangat logis, ya. Nanti kita akan lihat dalam setiap ayatnya. Yang berikutnya adalah membangun karakter. Jadi dakwah yang dilakukan itu akan membentuk karakter-karakter yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yakni karakter orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah menggunakan kalimat yang efektif. Jadi bukan dengan kalimat yang bertele-tele, berbahasa basi yang panjang lebar, akan tetapi tidak mengena kepada maksud dakwah itu sendiri. Baik, kita akan lanjutkan next. Dakwah kepada generasi Z melalui media baru. Dakwah ini sangat mendesak. Mendesak itu sangat urgen dan penting mengingat generasi Z adalah penduduk asli digital yang sudah sangat akrab dengan media sosial. Sehingga konten keagamaan perlu disampaikan pada platform yang mereka gunakan, baik seperti YouTube ya, Instagram, TikTok, kemudian mungkin kalau generasi yang tua itu ada Facebook dan lain sebagainya ya. Sehingga konten keagamaan itu menjadi sesuatu yang efektif ya, menjadi sesuatu yang mereka bisa nikmati tanpa kemudian terbatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun mereka bisa berinteraksi dengan media massa, yang saya maksud di sini adalah media seperti YouTube dan lain sebagainya, kapanpun mereka bisa melakukannya ya. Media memungkinkan dakwah untuk bisa menjangkau siapapun, terutama generasi Z secara luas dan menawarkan interaksi yang membuat pemahaman agama itu lebih mudah diakses, ya. Kemudian hal ini juga penting dilakukan untuk bisa menandingi konten-konten negatif yang berseliweran di dunia maya. Kita melihat banyak sekali konten-konten negatif, baik itu kekerasan, kriminal, pergaulan bebas, dan hal-hal lain yang mungkin tidak sesuai dengan akidah kita sebagai orang Islam, ya. Dan itu menurut saya sangat mendesak untuk melakukan dakwah kepada generasi Z. Next. Nah, kita akan melihat bagaimana argumentasi urgensi dakwah bagi generasi Z ini. Baik, yang pertama, kemudahan mengakses media. Generasi Z menjadikan media sebagai second home. Jadi rumah kedua buat mereka. Jadi Gen Z menjadikan media itu adalah rumah bagi mereka. Mereka merasa nyaman berada di rumah media itu ya. Dan bahkan mereka seakan-akan berada di kehidupan yang lain ketika mereka berinteraksi dengan media. Dan interaksi yang dijalin ini bisa dua arah ya. Seperti misalkan main game online itu juga bisa dua arah, atau ketika YouTube yang digunakan itu juga bisa dua arah, bisa bertanya, bisa dijawab dan lain sebagainya. Menurut harian Kompas ya, pengguna media digital didominasi oleh generasi Z yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012, bahkan hingga mencapai 81% ya.